Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dendam Arwah Pezina, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Jika masih belum yakin, lihat sendiri jarimu itu, tambah Darmoko. Minul pun langsung melihat jari jemarinya yang di ujung telunjuknya terdapat secari kain yang membalutnya. Oh, sakit mas, rintihnya ketika mencoba untuk memencet area telunjuknya itu. Jariku kenapa mas? Tanya Minul yang terlihat kaget ketika membuka secari kain yang membalut jemarinya itu. Masa kamu tidak sadar dek? Semalam itu kamu agresif banget, ngajakin mas nganu. Saking enaknya, entah sadar atau enggak, kamu sampai gigit jarimu sendiri kok, papar Darmoko. Mendengar ucapan itu, benak Minul pun menjadi berpikir keras. Dirinya masih tak percaya jika malam itu ia telah melakukan hubungan tersebut dengan suaminya sendiri. Hal itu agak sedikit janggal, karena terakhir kali yang hanya diingatnya pas waktu itu dirinya sedang berada di kamar mandi. Tapi tiba-tiba ia jatuh terpleset dan tak sadarkan diri. Setelah itu Minul tak tahu apa yang terjadi selanjutnya pada dirinya. Kok diam? Tapi kalau boleh ngomong ya, mas tidak pernah lihat kamu sampai seagresif itu loh. Tapi tidak masalah, lain kali kalau mau ingin melakukannya lagi, tinggal bilang saja sama mas ya. Jangan diam-diam nakal kayak semalam. Darmoko kembali menggoda istrinya. Apa sih sampean itu mas? Minul terlihat tersipu malu hingga nampaklah warna merona di kedua pipi itu. Oh ya dek, mas tak jualan ya hari ini. Sudah seminggu loh setelah rentetan peristiwa mengenaskan yang terjadi pada malam itu hingga sekarang. Kita sudah tidak pernah berjualan di pasar lagi. Sedangkan pemasukan kita makin hari juga bertambah. Belum juga ngumpulin duit untuk tabungan di saat kamu melahirkan nanti. Darmoko meminta izin kepada istrinya untuk memulai lagi berjualan sayur di pasar. Mas janji tidak sampai siang nanti. Mas sudah sampai di rumah dek, ucapnya sekali lagi yang mencoba untuk meyakinkan istri tercintanya. Ya wis terserah mas saja. Akhirnya mau tak mau Minul pun mengizinkan lagi Darmoko untuk berjualan kembali. Wanita itu juga sadar akan kebutuhan peningkatan pengeluaran yang terus bertambah dalam rumah tangganya akhir-akhir ini. Belum lagi nanti jika sewaktu-waktu ia atau suaminya tiba-tiba sakit, kemudian tak punya uang untuk membeli jamu atau obat. Ditambah perutnya yang terlihat sudah mulai membuncit. Semua itu juga butuh uang. Apa mas suruh Mbok Nah untuk menemanimu saja hari ini? Tanyanya pada Minul. Jangan mas, kasihan. Mbok Nah kan sudah tua, ndak tega aku. Apalagi rumahnya terletak di desa seberang sana. Ndak tega kalau melihat beliau harus berjalan kaki jauh-jauh agar sampai ke sini. Papar Minul yang menolak saran dari suaminya itu. Ia agak tidak setuju, walaupun sebenarnya harusnya memang ada seseorang yang menjaganya ketika suaminya itu pergi untuk mencari sesuap nasi. Tapi mau bagaimana lagi, rasa ulas kasih wanita cantik itu lebih tinggi kepada seorang wanita tua bernama Mbok Nah itu. Darmoko pun segera mempersiapkan diri untuk membersihkan badannya, sekaligus mengambil air wudhu dan melaksanakan sembahyang subuh berjamaah bersama dengan istrinya. Tak lupa setelah itu, ia mengeluarkan motor jadul kesayangannya. Diparkirnya motor itu di halaman rumahnya. Lalu dirinya kembali masuk ke dalam untuk mengangkat gerobak sayuran yang nantinya akan ia naikkan ke belakang motornya. Gerobaknya kosong, hanya ada sisa-sisa sayuran yang sudah mengering di sana. Untung saja jenis lauk pauk seperti ayam dan ikan laut lainnya sudah terjual habis. Jika tidak, maka dirinya akan mengalami kerugian yang cukup lumayan karena keadaan ekonominya yang tidak mampu untuk membeli sebuah kulkas. Andai saja ia punya benda itu, lauk pauk yang masih tersisa itu akan ia masukkan ke dalam sana dan dijual kembali keesokan harinya. Suatu ketika pernah lauk pauk yang diperdagangkannya itu masih sisa banyak. Ia tak tahu lagi harus diapakan semua itu. Untunglah ia memiliki istri yang cukup cerdik. Semua lauk pauk yang masih tersisa tadi rupanya Minul goreng dan Minul masak. Dan ketika sudah matang,
Minul pun membagikan sebagiannya kepada para tetangganya. Setelah semuanya beres, Darmoko pun langsung berpamitan kepada istrinya. Tak lupa juga untuk mencium perut istrinya yang sudah mulai membujit itu. "Nak, Bapak pergi dulu ya. Tolong jaga ibumu baik-baik." Begitulah kalimat yang selalu diucapkannya ketika ia akan pergi untuk berdagang ke pasar. Sisa tabungan mereka kini mereka gunakan untuk membeli beberapa bahan yang nantinya bahan itu akan ia perdagangkan kembali. Dan untuk mengambil keuntungan, Darmoko tidak mematok harga mahal-mahal dari harga sayuran yang ia perdagangkan. Mungkin ia hanya meraup sedikit keuntungan dari barang yang diperdagangkannya itu. Brum. Bunyi duru motor yang sudah lama menemaninya untuk mengais nafkah telah siap untuk mengajaknya berangkat. "Hati-hati Mas di jalan. Semoga dagangannya laris manis," ucap istrinya itu sembari mencium tangan suaminya. "Amin. Kamu juga hati-hati ya di rumah. Mas janji akan cepatnya pulang kok," balas Darmoko yang kemudian mencium keningnya. Minul pun melambaikan tangannya sesaat motor jadul yang dikendarai suaminya itu sudah pergi meninggalkan pelataran rumahnya. Ia pun masuk kembali ke dalam rumah. Pasar yang akan menjadi tempat tujuan Darmoko terbilang cukup jauh dari jangkauan rumahnya, sehingga para warga kampungnya itu ketika hendak belanja selalu setia untuk menunggu kedatangannya. Ya walaupun terkadang datangnya agak kesiangan. Namanya Pasar Krempiang, terletak di ujung pertigaan jalan raya sana. Lebih jauh lagi tempatnya dari puskesmas yang dikunjunginya beberapa hari yang lalu. Sekitar 1 jam menempuh perjalanan itu. Akhirnya Darmoko sampai ke tempat yang dituju. Sudah banyak sekali yang berdagang di sana. Ada yang berdagang ayam potong, buah-buahan, ikan segar, dan banyak lagi yang lainnya. Memang harusnya tadi ia berangkat agak pagi lagi. Mungkin dikarenakan semuanya tanpa rencana alias dadakan. Jadinya Darmoko agak sedikit kesulitan untuk membeli dagangannya di tempat langganannya itu. Karena sebagian barang yang ia butuhkan telah diambil oleh pedagang yang lain. Kowe tole, suwe rak ngetok, loro to. Kamu le, lama gak ketemu, sakit ya? Ucap seorang bapak-bapak pemilik kedai sayur langganannya itu. "Inje pak, garwa kula mbobot sakniki, dadosé nggih printun rumiyin nggih. Dangu pun boten sedih malih." "Iya pak, istri saya mengandung sekarang, jadi ya cuti dulu. Lama sudah tidak jualan lagi," saudara Darmoko dengan ramah kepada Pak Wito. Setelah membeli semuanya, Darmoko pun langsung mengangkat seluruh dagangan itu satu persatu ke atas rengkeknya. Lelaki itu langsung mengendari motornya dan mencari tempat untuk memperdagangkan lagi barang dagangannya itu. Hampir 50 meteran menyusuri jalanan. Akhirnya Darmoko menemukan tempat yang sesuai. Tempat yang sepi dan agak jauh dari kerumunan para pedagang yang lainnya. Ia pun langsung berteriak menjalankan barang dagangannya tersebut. Tak lama setelah itu datanglah seorang nenek-nenek. Jalannya terbungkuk dengan satu tongkat kayu di tangannya. Ia berjalan mendekat ke arah dagangan Darmoko. "Monggo mbah, dipinang, badhe tumbas nopo? Silahkan mbah dipilih, mau beli apa?" Sambut Darmoko ramah pada jalan pembelinya itu. Nenek itu hanya diam, tak menggubris ucapan Darmoko. Tangannya masih sibuk memilah-milih dagangan yang akan dibelinya. Pada saat itu Darmoko memaklumi. Ya mungkin saja nenek tersebut pendengarannya sudah rusak, atau bisa jadi beliau tidak mendengar ucapan yang dilontarkan Darmoko kepadanya. Kemudian nenek tadi mengambil sebungkus ikan segar, seikat sayur bayam, dan sebungkus tomat. Lalu semua barang itu diserahkan kepada Darmoko untuk dihitung. "Niki mbah belonjone, sedaya totalnya gangsal 12.000 nggih. Ini nek belanjaannya, semua totalnya 15.000, ucap Darmoko. Tanpa menjawab lagi, nenek itu mengeluarkan uang sebesar 100.000 dan langsung ia serahkan kepada Darmoko. Lalu tanpa mengambil kembaliannya, nenek itu berjalan terseok, jauh meninggalkan lapak Darmoko. Niki mbah, Bang Sule, ini mbah kembaliannya." Saat Darmoko akan menyerahkan kembalian nenek tadi dalam bentuk pecahan, dilihatnya pembelinya itu sudah hilang, lenyap dari pandangan matanya. Ia menengok ke kanan dan kirinya, namun tak menjumpai nenek-nenek yang membeli dagangannya tadi. Namun ketika akan memasukkan lagi pecahan itu ke dalam tas yang tadi ditentengnya, Darmoko pun dibuat kaget. Karena uang ratusan ribu tadi, dalam waktu 5 menit tiba-tiba sudah berubah menjadi beberapa lembaran daun kering. Astagfirullah, sudah pagi kok masih ada ya? Demit yang menunjukkan batang hidungnya. Gumamnya sembari membuang dedaunan kering itu ke tanah. Kepalanya menggeleng sesekali disertai gelak senyum di bibirnya. Lelaki itu langsung kembali fokus pada dagangannya. Tak berselang lama beberapa pembeli pun datang. Terus menerus hingga tak terasa matahari telah mengeluarkan cahayanya.
Ia berharap semoga saja atas kejadian petang tadi, hari ini akan menjadi berkah baginya, istri dan juga jabang bayinya yang belum lahir itu. Dan ternyata rezeki yang tanpa diduga-duga itu datang dengan sendirinya padanya. Seluruh dagangannya akhirnya habis terjual, hanya menyisakan 2 ikat sayuran bayam dan beberapa bumbu dapur lainnya. Segenap rasa syukur pun tak lupa dipanjatkan olehnya. Entah ini ada hubungannya dengan pembeli goib tadi atau memang rezeki yang datang dari yang kuasa. Yang terpenting baginya, semoga usahanya bisa menjadi berkah untuk keluarga kecilnya itu. Darmoka pun melanjutkan motornya dengan gembira. Sesekali melantunkan senandung irama kecil dari bibirnya. Beberapa orang dari yang dia kenal hingga tidak, yang ditemunya di jalanan, tak luput dari tegur sapanya. Rasa rindu kepada sang istri seolah tak tertahankan. Ingin rasanya dirinya itu cepat sampai ke rumahnya, agar bisa membagikan kabar bahagia itu kepadanya. Dengan rezeki yang dibawanya hari ini, Darmoka pun langsung mempunyai niat ingin membelikan Minul sesuatu yang belum pernah ia berikan selama dirinya menikahinya. Namun untuk itu, ia harus mengajak Minul untuk ikut bersamanya, agar Darmoka tahu ukuran yang sebenarnya. Karena jarak dari pasar ke rumahnya lumayan jauh. Akhirnya Darmoka pun tiba di desanya sekitar pukul 9. Ketika kendaraan roda 2-nya itu akan melewati pemakaman umum, sepasang netranya menangkap beberapa dari para warga yang telah mengerumuni sekitar pelataran makam. Dirinya pun mempercepat laju motornya untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Ya Gusti, ada apa di sana? Kok ramai sekali ya? Masa iya hari ini ada korban lagi? Gumamnya turut jalan. Kini motor bebeknya itu telah ia parkir di depan area makam tersebut. Segera lelaki itu berlarian meninggalkan rengek dagangannya begitu saja, menerobos kerumunan para warga. Matanya kembali menyaksikan lagi tragedi janggal di desanya. Saat setelah indera penglihatannya menjumpai makam yang sangat dikenalnya itu seperti amblas, seolah ditekan oleh perut bumi. Beberapa warga mulai mengaitkannya dengan suara ledakan yang terjadi malam tadi. Namun sayangnya, pada saat itu Darmoka tak mendengar suara apapun. Lelaki itu tertidur setelah menjemput istrinya dari kediaman Ponira waktu itu. Bahkan terbangunnya pun dikarenakan istrinya mengajaknya untuk bersetubuh pada pukul 2 dini hari. Ada apa ini sebenarnya? Tanyanya pada Taramin, seorang pemuda yang kala itu juga turut hadir melihat kejadian tersebut. Anu Kang, masa sampean tidak dengar sesuatu tadi malam? Tarmin mengembalikan pertanyaan itu pada Darmoko. Lelaki itu hanya menggelengkan kepalanya. Memangnya apa yang terjadi? Tanyanya yang semakin membuat rasa penasaran pada dirinya kini semakin menguat. Malam itu kan setelah memakamkan Mbak Yuponira, mendung sudah menghitam. Petangnya, mungkin habis maghrib kalau tidak salah, gemuruh guntur di langit sana mulai bersautan meninggikan suaranya. Setelah itu langsunglah turun hujan lebat disertai angin kencang. Lah, kita mendengar suara ledakan itu sekitar pukul 12 dini hari. Aku tidak tahu tepatnya. Mungkin ya memang jam segitu. Para warga tidak ada yang berani untuk membuka pintu dan melihat. Karena Kang Darmoko sendiri kan sudah tahu, semenjak teror mencekam di kampung ini, waktu setelah maghrib dipercaya merupakan waktu terlarang bagi kampung kita untuk keluar dari rumah. Jelas Tarmin secara rinci tentang kejadian yang sebenarnya. Ini makam siapa yo? Kok tidak ada nisannya? Teriak salah seorang warga yang lainnya. Ketika mendengar kata-kata itu, mata Darmoka pun langsung mencari keberadaan Ustadz Abdul Salam di balik kerumunan warga yang ada pada saat itu. Sayangnya Darmoka tak menjumpai beliau. Mungkin beliau tidak tahu perihal peristiwa tersebut. Darmoka tahu betul bahwa makam yang diduga meledak itu adalah makam si Neneng. Karena dengan jelas pada hari itu, dirinya sendiri yang meletakkan batu sebagai pengganti nisan itu di ujung makam tersebut. Ia hanya bingung saja ketika mendapati ekspresi para warga yang tengah kebingungan dengan bertanya-tanya itu adalah makam siapa. Sedangkan dirinya tak mungkin membeberkan semua begitu saja jika belum ada izin dari Ustadz Abdul Salam sendiri. Terngiang akan ucapan beliau waktu itu. Jika para warga mengetahui yang sebenarnya, entahlah apa yang terjadi selanjutnya pada jasad si Neneng itu. Mungkin saja nantinya para warga malah akan protes mengapa seorang wanita pelacur yang menggoda para suaminya itu bisa dikuburkan di desa ini. Atau mungkin tindakan yang diambil mereka malah lebih kejam dari yang mereka lakukan terhadap Neneng sebelumnya. Tapi ia bersyukur sekali, hari ini tidak ada korban yang jatuh atau tewas secara mengenaskan seperti yang lainnya. Hanya saja mengapa makam tersebut bisa meledak hingga saat ini masih menjadi misteri. Bahkan menurut penuturan para warga lain, sosok arwah Neneng tak tampak datang ke rumah mereka untuk menebar teror. Hanya suara ledakan saja yang mereka dengar. Yang pertama mengetahuinya pun adalah juru kunci makam.
atau bisa disebut orang yang ditugaskan untuk menjaga makam tersebut. Menurut penuturannya saat akan bebersih sesubuh tadi, tanpa sengaja Mbah Warjo, yaitu si juru kunci, melihat makam tanpa nisan itu terlihat sudah amblas seperti ditelan bumi. Namanya manusia pasti juga mempunyai rasa takut. Dirinya pun tak tahu harus berbuat apa. Dan akhirnya lelaki tua yang sudah berumur 60 tahun itu pun kembali membuat geger dengan menyetop para pengendara yang lewat di depan area makam tersebut. Mungkin waktu itu Darmoko telah duluan berangkat ke pasar, sehingga dirinya tak nampak batang hidung Mbah Warjo yang mencoba menghentikan kendaraan melintang. Tanpa disadari, netra Darmoko melirik seorang wanita yang sangat dikenalnya, yaitu istrinya sendiri. Saat itu Minul baru saja datang bersama para ibu-ibu untuk melihat rumor yang telah tersebar. Lelaki itu langsung menghampiri istrinya. "Dek, ngapain di sini? Gak penting juga kamu lihat semua ini. Ingat, kamu itu sekarang lagi hamilan aku. Bagaimana jika nanti ada dedemit yang mencari-cariin kita dan mengikuti kita sampai rumah?" Tanpa sadar, intonasi suara Darmoko terdengar sampai ke telinga yang lainnya. Melihat mereka beralih menatap pasangan suami istri tersebut yang saat ini tengah cekcok gegara hal sepele. "Yo maaf mas, habisnya semalam aku juga dengar suara ledakan itu," saut Minul yang seketika kata-kata darinya membuat Darmoko menjadi terkejut. Berarti pada malam itu, mata istrinya masih menyala. Minul pun semakin memepet tubuh Darmoko, kemudian membisikkan suatu hal ke telinga suaminya itu. "Mas, sebenarnya semalam aku didatangi pocong." Netra Darmoko langsung melotot. "Pocong? Jam berapa dek? Kok nggak bangunin mas?" Tanyanya sembari mengelus perut sang istri, takut jika janin yang ada dalam kandungannya itu kenapa-napa. "Gak tahu mas, kejadian persisnya jam berapa. Yang aku ingat setelah melihat pocong itu berdiri tepat di depanku, aku langsung gak sadar. Tahu-tahu pas bangun sudah ada di ranjang tanpa busana bersama mas. Makanya semalam itu aku agak sedikit aneh pas mas bilang telah melakukan hubungan badan lagi. Sedangkan akhir-akhir ini aku kan sempat mengeluh jika mas meminta hal itu, dan aku pun selalu menolaknya," tutur Minul kemudian. "Shh, jangan bicarakan hal pribadi di sini, takut ada yang dengar, malu," bisiknya pada Minul. "Makam sapa iki? Masa suara meledos ning bengi iki kok tekon kene? Makam siapa ini? Masa suara meledak tadi malam berasal dari sini?" ucap salah seorang warga desa. Mereka hanya bisa saling pandang tanpa mengetahui makam siapa yang sebenarnya yang tengah diperbincangkan saat ini. Sorak-sorai semua warga desa terdengar bergemuruh di area pemakaman. Beberapa orang memperdebatkan permasalahan jasad siapa yang dikuburnya di kampung itu dengan cara diam-diam. Tanpa memperdulikan lagi apa yang tengah terjadi, mereka pun akhirnya kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan sebujur bangkai yang tanahnya amblas dikarenakan ledakan entah apa itu. Suami dari Minul itu pun sejenak bernafas dengan lega. Para warga sudah tak ada yang mempedulikan tentang makam tanpa nisan itu. Sembari menunggu yang lainnya keluar dari area pemakaman, lelaki itu cemas akan keadaan istrinya yang tengah bunting. Sudah berulang kali ia menyuruh istrinya untuk pulang ke rumah. Namun, Minul hanya menganggap enteng perintah dari suaminya itu. Ia tetap terkekeh ingin menemani Darmoko di makam tersebut sampai suaminya itu selesai membenarkan makam si nenek yang telah rusak. Tak mau ambil pusing, akhirnya Darmoko yang mengiyakan saja apa yang diminta istri tercintanya. Namun ia menyuruh agar Minul berjalan menjauhi makam dan menunggunya di depan sana, sekaligus menjaga motor yang berisi dagangan serta rengekannya. "Dek, sebelum mas selesai membenahi makam ini, tolong jangan pernah masuk ke sini tanpa izin mas ya. Masanya takut kamu nanti kena sawan, paham?" ujar Darmoko sekali lagi yang memberikan peringatan terakhir padanya. Minul pun hanya bisa mengangguk. Yang terpenting baginya adalah Darmoko telah mengizinkannya untuk menemaninya. Wanita itu diam-diam juga mencemaskan keadaan Darmoko. Apalagi suaminya itu baru saja pulang berdagang dan sekarang harus membenahi makam rusak tersebut sendirian. Jika ia menuruti ucapan Darmoko untuk pulang ke rumah, Minul pun menjadi takut. Takut jika pocong yang ditemuinya semalam akan datang lagi untuk menerornya. Seakan dirinya paham betul siapa sosok pocong tersebut. Ya Gusti, jangan-jangan yang mengajak suamiku bersubuh semalam adalah... Pikirannya melayang entah kemana. Ia membungkam mulutnya rapat-rapat. Amit-amit cabang bayi. Semoga saja apa yang kupikirkan ini salah. Langsung dirinya mengelus-ngelus cabang bayi dalam perutnya itu. Ia berpikir bahwa sosok arwah neneng telah merasukinya dan membuat dirinya tanpa sadar telah melakukan hubungan tersebut walaupun dengan suaminya sendiri.
Di dalam sana Darmoko melirik sekitar. Para warga sudah tak ada di sana. Kini waktunya ia melanjutkan pekerjaannya untuk membenahi makam tersebut dan sesegera mungkin membawa istrinya itu pergi dari sini. Tak ada cangkul, maka sebuah papan kayu sebagai penutup jenazah pun jadi. Ia merapikan tanah pemakaman itu menggunakan alat seadanya. Sebelumnya Darmoko mencoba untuk terjun ke bawah, mengecek keadaan si mayat neneng yang sudah menjadi bangkai itu. Anehnya, posisi jasad itu dalam keadaan menelungkup dengan wajah yang mencium permukaan tanah. Darmoko pun dengan perlahan mulai membalikkan bangkai tersebut. Aroma busuk yang menyeruak di indera penciumannya. Beberapa binatang kecil melata seperti ulat, belatung, cacing dengan perlahan masuk ke dalam kafan dan menggerogoti daging si mayat yang masih tersisa. Netra Darmoko melihat sesuatu yang janggal di sini, yaitu 2 ikat tali pocong pada bagian leher dan kuncupnya tidak ada alias menghilang. Otaknya pun mulai berasumsi bahwa telah terjadi pencuri seutas tali pocong di kampungnya itu. Dan mungkin saja makam si neneng rusak bukan akibat karena goncangan perut bumi, melainkan campur tangan seseorang yang mencuri tali pocong tersebut untuk disalahgunakan. Astagfirullah, ternyata masih ada saja ya maling kuburan di sini, ucapnya sembari menggelengkan kepala. Ia pun lantas menyelesaikan pekerjaannya kembali. Setelah semuanya selesai, Darmoko berniat untuk memberitahukan kabar mengejutkan itu kepada Ustadz Abdul Salam, sekaligus meniliki siapakah seseorang yang telah berani untuk mengambil sepasang tali kumuh tersebut. Dalam benaknya terselip satu hal, yaitu apa gunanya si maling pencuri tali pocong si mayat neneng. Bukankah jika hendak melakukan praktek atau pesugihan dan sejenisnya, syarat utamanya ialah diharuskan si mayat itu masih dalam keadaan perawan, alias belum dijamah oleh lelaki manapun. Sedangkan neneng sewaktu hidupnya, bahkan para warga kampungnya itu telah tahu bahwa wanita itu terkenal dengan julukan janda kembang yang selalu menggoda para suami mereka. Kedua, untuk ritual pemikat dan mempercantik diri. Jika memang semasa hidupnya neneng telah menggunakan susuk untuk memikat para lelaki supaya tergoda akan kecantikannya, maka yang dipikirannya saat ini adalah benar. Dulu pun neneng juga pernah merayunya dan mendekatinya. Hampir saja Darmoko tergoda dan termakan oleh bujukannya. Namun dengan sekejap dirinya teringat akan istrinya yang berada di rumah. Ia pun langsung kilaf dan buru-buru menghindar jauh-jauh dari jangkauan janda kembang nakal itu. Darmoko pun berjalan ke arah depan, menghampiri istrinya yang sudah setengah jam lebih menunggunya di sana. Dengan langkah gontai serta pikiran tak karuan, lelaki itu pun seolah telah merasa bersalah pada istrinya sendiri. Sebab saat kejadian itu, ia belum jujur kepada istrinya dan mengakui bahwa ia juga pernah digoda oleh si neneng. Tak hanya itu, benaknya juga memikirkan tentang siapa kegerangan seseorang yang telah berani mencuri tali pocong milik si neneng itu. Pakaian yang dikenakannya kini telah ternodai oleh tanah yang basah dikarenakan hujan deras yang turun semalam tiada henti. Minul pun langsung menyambut suami tercintanya itu dan menggandengnya menuju motornya. Sudah selesai, Mas? Tanyanya sembari melemparkan senyum manis kepada Darmoko. Lelaki itu hanya mengangguk, kemudian menuntun motornya berjalan bersamaan mendampingi istrinya. Mas duluan saja, ndak apa-apa, aku tak jalan kaki, ucapnya yang menyuruh Darmoko untuk menumpangi motornya saja, daripada harus berjalan kaki mendampinginya sambil menuntun kendaraannya. Ndak dek, mas tak jalan saja sambil nemenin kamu. Jaga-jaga juga, takut terjadi apa-apa sama kandunganmu, balasnya. Tapi rumah kita lumayan jauh, Mas, paparnya lagi. Iya deh, Mas tahu, sudah ndak apa-apa. Ayo, jalannya kecepatan makanya, biar bisa sampai rumah, candanya pada sang istri. Capek, Mas, kan aku lagi bobot, celoteh Minul yang kemudian memoncongkan bibirnya. Setelah candaan itu senyap, tak ada yang berbicara sepatah kata pun. Minul sesekali melirik ke arah suaminya. Dilihatnya raut wajah orang terkasihnya itu nampak terlihat seperti terpancar kegelisahan yang menyelimuti dirinya. Pandangannya kosong menatap ke arah depan. Mas kok jadi diam? Tanya Minul seketika membuat Darmoko terbangun dari lamunan yang menggelayut dalam pikirannya. Nanti aku ceritakan di rumah saja ya, sautnya sembari tangan satunya mengelus lembut kepala sang istri. Ucapan Darmoko semakin membuat dirinya bertambah penasaran. Ia pun lantas mempercepat langkahnya agar cepatnya sampai ke rumah. Melihat hal itu, mata Darmoko seketika membelalak. Loh, katanya tadi capek disuruh jalan cepat, sekarang kok malah ninggalin duluan? Celoteh Darmoko yang kemudian mengejar Minul dari belakang sambil tetap terus menuntun motor kesayangannya. Mas, ayo cepat sedikit lah jalannya, teriak istrinya itu dari kejauhan, membuat lelaki itu menggelengkan kepala sembari tersenyum-senyum sendiri
melihat tingkah laku istrinya itu. Tanpa sadar, beberapa warga yang lewat dan tak sengaja berpapasan dengannya sedari tadi rupanya telah melirik pakaian Darmoko yang sudah kotor dan meninggalkan jejak tanah yang masih basah di sekitar area baju dan juga tubuhnya. "Kang, teko ngendi? Kok klambine rusuh kabeh?" "Mas, dari mana? Kok bajunya kotor semua gitu?" tanya seorang ibu yang tengah menggendong anaknya itu kepadanya. "Hinje, Bu. Tadi jatuh di sana," balasnya dengan tangan menuju ke arah belakang, yang sebenarnya mencoba untuk mencari alasan. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali tanpa menoleh lagi ke arah Darmoko. Untung saja alasan yang dibuatnya masuk akal, karena tak mungkin juga mereka curiga dengan jawabannya. Sedangkan tanah yang diinjaknya saat ini memang masih dalam keadaan basah karena guyuran hujan semalam. Sesampainya di rumah, Minul langsung saja menggelendang suaminya itu untuk masuk ke dalam rumah. Motor dan dagangannya ditinggalkan begitu saja di halaman bersama dengan rengkeknya. Darmoko pun juga belum membersihkan badannya sedari subuh tadi. Pelan-pelan, Dek. Awas nanti kesandung," paparnya. "Sini Mas, duduk dulu." Ia pun langsung menyuruh Darmoko untuk duduk bersamanya di tikar nyaman yang sudah digelar. "Nggak sabar aku. Ayo katakan apa yang Mas pikirkan dari tadi sewaktu di jalan." Langsung saja Minul menanyakan hal yang sedari tadi membuat dirinya penasaran. Darmoko menggaruk kepalanya kemudian terkekeh. "Jadi kamu narik-narik Mas tadi cuma untuk membicarakan hal itu?" seru Darmoko disertai gelak tawa. "Ya iya, kan dari tadi aku perhatikan pas di jalan Mas melamun terus," sahutnya. "Ayo Mas katakan," desaknya lagi. Dek, ndak begitu penting juga kalau dibahas," ujarnya mengelak. Takut jika istrinya nantinya malah akan cemburu. Minul pun melipat kedua tangannya di dada. Ia lalu membuang muka, tak mau memandang raut wajah suaminya. Bibirnya nampak manyun karena Darmoko masih tak mau menceritakan yang sebenarnya. "Dek, kok gitu sih? Jelek loh kalau kamu kayak gitu, mirip badut yang di tipi-tipi." Lelaki itu mencoba untuk mengajaknya bergurau. Sudahlah, Minul tidak mau bicara dengan Mas karena Mas selalu menyembunyikan sesuatu dariku. Padahal aku selalu terbuka sama Mas tentang semuanya, gerutunya. Ya wes, Mas akan menceritakan hal yang sedari tadi membuat Mas jadi melamun. Tapi kamu janji ya, Dek, tidak akan marah setelah mendengar semua ini, ujarnya sembari memegang kedua tangan Minul. Istri tercintanya itu pun langsung mengangguk senang. Ia lalu memposisikan tubuhnya tepat berhadapan dengan Darmoko. Kakinya mulai menyela pun dengan telinganya yang siap untuk mendengarkan hal yang akan Darmoko sampaikan kepadanya. Kejadian ini sebenarnya sudah lama, pas almarhumah nenek masih hidup, tuturnya dengan mimik muka seriusnya. Jadi dari tadi Mas melamun hanya karena gara-gara memikirkan si neneng? Apa ada hubungannya dengan jasanya tadi Mas? Minul semakin lekat menatap wajah suaminya itu. "Kamu kok ya polos banget jadi orang," ucapnya sambil mengelus kepala Minul. "Iya termasuk pas di makam tadi, Dek," tambahnya kemudian. "Maksudnya apa toh? Aku masih tidak ngerti," tanya Minul, dahinya mulai mengernyit. "Ada sesuatu lain yang masih berhubungan dengan masa lalu si neneng, Dek," balas Darmoko. "Apa itu Mas?" Minul semakin semangat untuk menyimak suaminya itu menjelaskan. Sebenarnya aku takut pasti kamu marah nanti." Darmoko pun berniat untuk tak melanjutkan ucapannya. "Mas, janji Minul tidak akan marah wis," rayunya kepada Darmoko. "Ayo Mas katakan, jangan membuatku semakin bertambah penasaran saja sih," desak Minul kepada Darmoko agar mau berterus terang saja kepadanya. "Baiklah jika kamu tetap memaksa. Jadi sebenarnya pas almarhumah masih hidup dulu, dia dulu juga pernah menggoda Mas, Dek," paparnya. Darmoko pun langsung menutup mukanya, takut jika sewaktu-waktu ada pukulan kecil yang tiba-tiba mendarat pada wajahnya. Minul memicingkan matanya, tatapannya semakin dalam karena Darmoko. "Kok Mas baru cerita sekarang?" serunya. Kini nada bicaranya sedikit agak berubah. Mungkin rasa cemburu itu sudah merasuk dalam hatinya. "Ya kan itu dulu, Dek. Kamu tadi janji lo ya, tidak akan marah saat sudah tahu semuanya," sahutnya. "Terus Mas pasti tergoda ya? Nenek kan cantik, pahenol, putih, mulus, janda lagi."
Sudah diduga, istrinya itu pasti cemburu setelah mengetahui yang sebenarnya. Darmoko pun melanjutkan sandiwaranya dan membuat hati Minul semakin terbakar oleh api cemburu. Ya, Mas kan laki-laki normal. Siapa sih yang mau menolak untuk ajakannya? Ujar Darmoko, niatan bergurau dengan istrinya. Kini mimik muka Minul telah berubah menjadi merah padam. Jadi, Mas sama dia juga sudah pernah. Ih, Mas Darmoko. Dan benar saja, hentakan dan pukulan kecil dilayangkan Minul kepada tubuhnya. Memang tidaklah sakit, namun tanpa sengaja lelaki itu telah membuat istrinya tercintanya itu bersedih. Dek, sudah hentikan. Jangan begitu, Mas tadi hanya menggodamu kok. Ih, sudah ya, jangan marah lagi. Lelaki itu mencoba untuk membujuknya. Tidak lucu Mas bercandanya. Jangan begitu lagi, serunya sembari menyeka peluh putih yang telah menetes dari kelopak matanya. Tapi beneran kan Mas? Mas tidak tergoda? Ia kemudian bertanya kembali, sekaligus memastikan bahwa yang diucapkan Darmoko hanyalah sebuah gurauan semata. Melihat ekspresi Minul, Darmoko pun tak kuat untuk menantawanya. Namun semua itu masih ia tahan. Iya, bagaimana ya? Awalnya Mas deg-deg gitu pas Neneng tiba-tiba meraba tubuh Mas pada bagian dada. Tapi untungnya Mas kilaf. Mas ingat kalau Mas punya istri di rumah. Istri yang baik, istri yang cantik, istri yang patut, penurut. Pokoknya kamu itu hampir sempurna. Mendengar kata-kata Darmoko yang manis, Minul pun tak jadi marah. Kini ia malah tersipu malu dengan mengalihkan pandangannya agar pipi meronanya tak dilihat oleh suaminya. Dek, ada satu lagi yang ingin Mas katakan, ucap Darmoko. Tadi pas di pemakaman, Mas melihat bahwa tali pocong almarhumah Neneng pada bagian kuncup dan lehernya menghilang. Minul pun langsung membalikkan badannya. Hah? Dirinya setengah terkejut saat mendengar pernyataan ini dilontarkan oleh suaminya itu. Iya dek, sepertinya di kampung kita ada maling kuburan, papar Darmoko. Tapi Mas, untuk apa dia mencuri tali pocong itu? Tanya Minul. Entahlah deh, Mas juga tidak tahu. Mungkin untuk praktek ilmu hitam, tuturnya. Lantas, apa yang Mas lakukan setelah ini? Mungkin habis ini Mas mau ke rumah Pak Ustadz untuk memberitahu kabar ini, sekaligus meminta saran bagaimana baiknya jika kita memberitakan warga yang sebenarnya mengenai jasad Neneng yang kita kuburkan di makam itu, ungkap Darmoko. Tapi apa warga akan menerimanya jika mereka tahu yang sebenarnya tentang hal ini? Minul pun menjadi cemas. Takut jika tragedi mengenaskan tempo lalu akan terulang kembali. Di mana jelas-jelas di situ dengan tanpa ampun para warga telah mengambil keputusan yang gegabah dan menyulut tubuh Neneng dengan kobaran api yang membara. Akibat ulah mereka, kini kampung yang ditempatinya menjadi tak aman karena setiap hari harus merasakan teror sesosok pocong berwajah mengerikan yang terus-menerus mengantuinya. Kini istri Darmoko itu benar-benar terlihat gelisah. Bagaimana jika setelah suaminya memberitahukan kabar tersebut kepada para warga tentang jasad Neneng yang dimakamkan di kampung ini? Namun mereka menolak dan tetap tak setuju. Dan bagaimana jika mereka kembali membuat onar dengan mempertontonkan tubuh yang sudah menjadi jasad itu sebagai bahan gunjingan dan olok-olokan? Sedangkan almarhumah kini juga telah tiada. Tak baik jika terus-menerus mengusik ketentaman jiwanya yang sudah tenang di sisi sang holik. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, nanti malah akan mengganggu kesehatanmu dan janin yang ada di kandunganmu. Oh ya dek, alhamdulillah hari ini dagangan Mas laku semua, alias laris manis. Mungkin berkat doamu juga, uang modal kita telah kembali, pun dengan keuntungan yang kita dapatkan. Sebagian akan kita tabung, dan separuhnya lagi akan aku belikan sesuatu yang kamu idam-idamkan sebelum kita menikah dulu. Mendengar ucapan suaminya, hati Minul pun turut berbahagia. Ia bersyukur kepada Yang Kuasa atas nikmat yang telah diberikan hari ini kepada keluarga kecilnya itu. Mas, bagaimana kalau kita sedekahkan sedikit dari penghasilan yang didapatkan ini ke surau? Ya hitung-hitung sebagai amal karena Allah telah memperlancar rezeki kita, usul Minul. Kamu tidak perlu izin sama Mas dek, yang kamu lakukan ini sudah benar. Mas bangga dan bersyukur sekali punya istri seperti kamu, balas Darmoko dengan mengucup kening istrinya. Ya sudah, lebih baik kamu siap-siap dulu. Setelah ini kita akan pergi untuk membeli barang yang kamu inginkan. Mas juga mau mandi dulu, badan Mas lengket semua rasanya. Ya udah sana,
Minul pun dengan usil mendorong tubuh suaminya dan menyuruhnya untuk segera membersihkan badannya terlebih dahulu. Kamu udah mau cemas dulu. Kembali kini Darmoko menggoda istrinya lagi. Lelaki itu kini meletakkan tubuhnya pada Minul. Mas, jangan pintunya masih terbuka, nanti ada yang melihat kita loh. Dengan tersipu Minul pun langsung membungkam mulut suaminya. Di saat suaminya itu mencoba untuk menciumnya. Jadi apa, harus Mas tutup dulu pintunya? Dan setelah itu kita bisa. Lagi dan lagi Darmoko semakin membuat Minul tersipu malu. Sudah sana mandi, balas Minul yang kemudian menggelendangnya untuk memasuki kamar mandi. Kula nuwun Kang. Ketika pasangan suami istri itu akan melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja di ambang pintu mereka mendengar suara teriakan. Terlihat dengan jelas oleh mata mereka di sana, Tarmin tengah berdiri dengan membopong tubuh Pak Ijo. Niatnya ingin berbesi sekaligus keluar untuk membelikan Minul sesuatu pun jadi urung. Pasangan suami istri itu lali tergopoh menghampiri Tarmin. Ayo cepet Kang, tolong. Sepertinya Tarmin sudah tak kuat lagi untuk membopong tubuh Pak Ijo. Astagfirullah, apa iki? Apa yang terjadi sama Pak Ijo? Darmoko langsung mengambil alih, membopongnya dan meletakkannya di tikar nyaman. Tidak tahu Kang, tadi aku menemukannya tergeletak di tepian sawah-sawah. Mungkin saja dia terlalu banyak minum, sehingga membuatnya menjadi tak sadarkan diri, ungkap Tarmin. Walah, kasihan banget ya Mas, imbuh Minul. Entahlah, semenjak Pak Ijo berteman dengan anak dari desa seberang, sikapnya sekarang berubah menjadi urakan. Bahkan masih kuingat dengan jelas kemarin pas di surau, saat menyolatkan mayat ibunya. Dengan teganya anak ini menyiram wajah ibunya menggunakan minuman haram yang ada di genggamannya. Suami dari Minul itu sebenarnya merasa iba atas apa yang menimpa Pak Ijo. Apa Mas? Menyiram wajah almarhumah ibunya dengan miras? Minul terkejut ketika Darmoko mengatakan semua itu. Iya dek, balasnya. Aku rasa bukan karena itu Kang, ujar Tarmin yang mempunyai usul sendiri. Apa sebabnya sikap Pak Ijo menjadi seperti ini? Minul dan Darmoko pun langsung mengalihkan pandangannya kepada Tarmin. Maksudmu? Ucapnya kompak bersamaan dengan sang istri. Kang, sudah tidak diragukan lagi. Mungkin Pak Ijo hanya bisa melampiaskan rasa kehilangannya dengan minum-minum seperti ini, papar Tarmin. Semua juga pasti akan kehilangan orang yang disayanginya di suatu saat nanti. Tapi sikap Pak Ijo waktu itu benar-benar tak menunjukkan bahwa dia sangat merasa kehilangan ibunya. Aku melihat kesenangan yang terpancar dari wajahnya ketika ibunya itu meninggal, saudara Moko. Ia agak tak setuju dengan pendapat Tarmin mengenai sikap Pak Ijo. Bukan almarhumah Mak Ponira yang saat itu tengah aku bicarakan Kang, seru pemuda itu. Dahi Darmoko pun langsung mengernyit. Lalu siapa? Apa yang kau maksud adalah? Netra Darmoko membalak lebar. Neneng, balas Tarmin. Iya, sekarang aku paham apa yang kau sampaikan tadi. Darmoko manggut-manggut sembari mengelus-ngelus dagunya. Minul yang tak mengerti apa yang tengah mereka berdua bahas pun hanya bisa menatapnya secara bergantian. Karena pada waktu itu ia tak turut serta bergabung dengan iringan rombongan yang mengantarkan jenazah Ponira untuk disolatkan. Darmoko melarangnya. Di samping itu Minul masih merasakan perih seperti terbakar pada kedua area telapak tangannya, dikarenakan tertular penyakit yang dibawa oleh Ponira. Kini wanita itu mendekati suaminya dan duduk berdampingan dengannya. Mas, memangnya apa hubungannya Pak Ijo dengan Neneng? Tanya Minul dengan wajah lugunya. Pak Ijo mencintai Neneng dek, sautnya kepada sang istri. Minul langsung membungkam mulutnya. Pernyataan dilontarkan Darmoko hampir membuat Minul tak mempercayainya. Iya dek, tempo lalu tanpa sengaja Pak Ijo telah memergoki almarhum bapaknya itu, tengah berhubungan badan dengan si Neneng. Jadi begitu ceritanya. Kasihan sekali dia, ucap Minul. Nenek, mengapa kau lakukan itu padaku? Aku sangat mencintaimu, Neng. Tiba-tiba terucap suatu kalimat dari mulut si Pak Ijo, namun matanya masih terpejam. Mungkin saja dia menggigau. Pemuda itu terus-menerus memanggil nama Neneng, bahkan setelah wanita itu tiada. Darmoko pun semakin tak tega melihatnya. Saat tangannya tanpa sengaja menyentuh dahinya, suami dari Minul pun terkejut karena ia merasakan kening Darmoko berubah menjadi panas. Ya Gusti. Darmoko lalu beralih memegang leher dan bagian tubuh lainnya. Semuanya juga terasa panas. Ah, salah itu.
aturan Pak Ijo. Oke, lanjut. Anak ini demam, Dek. Cepat, ambilkan air dingin di ember berserta kompresan, suruhnya pada Minul. Istrinya pun bergerak cepat untuk mengambil benda itu di dapurnya. Kang, kalau begitu aku pamit dulu ya. Mau nyari pakan buat si Mbak. Tarmin pun memutuskan untuk undur diri karena dia harus mencari rumputan segar untuk para kambing yang digembalanya. Ya wes, hati-hati Suwon ya. Ya sudah, hati-hati. Makasih ya, teriak Darmoko di saat kaki Tarmin sudah melangkah di ambang pintu. Tarmin pun pergi untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengembala kambing. Itulah pekerjaannya sehari-hari, membawa kambing milik seorang di padang rumput dan mencari dedaunan segar atau rerumputan yang nantinya akan diwadahi karung goni besar untuk persediaan. Ini Kang. Minul pun menyerahkan baskom berisi air dan kompresan itu kepada suaminya. Darmoko lalu memeras kompresan kain tersebut dan meletakkannya di kening Pak Ijo. Kenapa nasibmu jadi seperti ini, Tolele? Gumamnya. Dek, Mas minta maaf ya. Karena hal ini kita batal untuk membeli barang yang kau inginkan. Darmoko merasa tak enak hati dengan istrinya. Alah, sudah tidak apa-apa Mas, kan bisa dibeli lain kali. Lagi pula juga tidak begitu penting. Bersyukurnya Darmoko karena diberikan istri yang sangat pengertian. Mas mandi dulu ya, tolong jaga Pak Ijo sebentar. Darmoko langsung bangkit dan menitipkan Pak Ijo sebentar kepadanya. Minul mengangguk. Kini wanita itu mengambil alih tugas suaminya dengan memeras kompresan itu kembali dan meletakkannya ke dahi Pak Ijo. Hal itu terus saja ia lakukan secara berulang supaya menetralisir panas yang ada pada tubuhnya. Tanpa sengaja, pandangan Minul tertuju pada benda panjang berwarna putih kumuh yang ada pada kantung celana Pak Ijo. Apa wih? Apa itu? Penasaran, Minul pun menarik benda tersebut. Ditilikinya 2 buah tali panjang yang ada di genggamannya itu. Ini apa ya? Istri Darmoko pun mencoba untuk menerka-nerka. Masa sih ini tali sepatu? Tapi kok beda ya? Minul pun berpikiran begitu. Ia lalu melirik kedua kaki Pak Ijo. Namun setelah dilihatnya, rupanya tadi Pak Ijo datang tidak menggunakan alas kaki. Tanpa memperhatikannya lebih lanjut, mereka tadi mengabaikan kedua kaki Pak Ijo yang teramat kotor, seperti tercebur di kubangan lumpur. Tadi Tarmin bilang kalau dia menemukan tergeletak di sawah. Mungkin saja kakinya ini tak sengaja menginjak tanah sawah sesawahan yang basah. Ya, dasarnya memang pikiran ini selalu nyeleneh, Minul. Celotehnya kepada dirinya sendiri. Entah apa yang ada di pikiran Minul saat itu. Namun ia meyakini bahwa 2 pasang tali panjang kumuh itu bukanlah merupakan sepasang tali sepatu yang dimaksud. Apalagi di desanya itu, yang mempunyai dan memiliki sepatu mahal adalah golongan dari orang-orang yang berada. Jika melihat Pak Ijo dengan keadaan ekonomi orang tuanya yang terbatas, ia merasa tak yakin bahwa Pak Ijo memang memiliki benda tersebut. Kecuali jika anak-anak orang kaya dari desa seberang sanalah yang memberikannya sepatu. Itu pun hanya bekas. Tak terasa, karena sibuk mengurus Pak Ijo yang sedang demam tinggi, hari pun telah berganti petang. Seperti biasa, Darmoko bergerak cepat menutup semua pintu dan jendela rumah mereka. Tepat pada malam ini adalah malam paling sakral, yaitu malam Jumat Kliwon, di mana semua orang di desanya dilarang keluar ataupun berjalan selepas memasuki waktu maghrib. Mereka mempercayai bahwa perkataan orang-orang di zaman dahulu bukanlah sekedar mitos mata. Sudah banyak warga yang membuktikan ketika mereka nekat untuk berjualan malam dikarenakan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak. Padahal mereka sendiri tahu bahwa pantang bagi aturan desa ini untuk keluar dari rumah walaupun masih di atas jam 6 sore. Akibatnya mereka selalu saja diganggu oleh mereka yang tak kasat mata. Kadang-kadang para dedemit itu menyamar sebagai pembeli untuk menakut-nakuti warga yang masih berani berjualan malam. Orang zaman dulu mengatakan bahwa memedi lebih dominan mengganggu manusia juga sudah memasuki waktu terlarang, yaitu waktu maghrib pada dini hari dan sebelum azan subuh berkumandang. Di langit sana, bulan purnama berwarna jingga kemerahan seolah membuat terangnya langit di malam hari. Namun sama halnya, walaupun disuguhkan pemandangan indah sekalipun dari atas sana, para penduduk kampung lebih memilih untuk berdiam diri di rumah daripada harus keluar hanya demi untuk menikmati suasana angin malam pedesaan. Teror sesosok pocong berwajah gosong mengerikan masih membuat bulu kuduk mereka meremang. Kampung Mojo Asem kini penduduknya selalu dilanda ketakutan. Takut jikalau salah satu dari keluarganya akan menjadi korban yang berikutnya. Pak Ijo nampak belum sadarkan diri, namun panasnya perlahan sudah mulai menurun. Dek, lebih baik kamu tidur dan istirahat di dalam. Mas akan tidur di sini bersama dengan Pak Ijo, sekalian menemaninya.
Kasihan jika ia harus ditinggal sendirian, ujar Darmoko. Sebenarnya hati Minul juga dilanda ketakutan jika harus tidur sendirian di kamarnya malam ini. Namun saat ini ia harus memperkesampingkan egonya dan pintar-pintar untuk melihat situasi. Apalagi ketika melihat Paijo yang masih tergeletak tak berdaya. Langkah yang diambil Darmoko sudah benar, yaitu dengan menemaninya dan tidur bersamanya di satu tempat yang sama. Hitung-hitung untuk menjaganya juga, sewaktu-waktu nanti Paijo sadar dan membutuhkan apa-apa. Dia pasti bisa sigap untuk mengambilkan sesuatu yang pemuda itu perlukan. Ya sudah mas, aku pergi ke kamar dulu ya, pamitnya kepada Darmoko. Ia lalu bergerak meninggalkan suaminya menuju ruang kamarnya. Minul pun merapikan ranjangnya. Setelah itu barulah ia merebahkan tubuhnya di sana. Ketika hendak memejamkan matanya, telinganya mendengar seperti ada suara seseorang yang menginjak di daunan kering tepat di samping jendela kamarnya. Dengan seksama wanita pun mencoba mendengarkan lagi suara tersebut. Ia kemudian bangkit dan memberanikan dirinya untuk melangkah ke arah sumber suara tadi. Daun telinganya pun kemudian ia tempelkan pada jendela yang masih terbuat dari bambu itu. Sunyi, senyap, suara yang didengarnya itu tiba-tiba menghilang. Apa ada orang yang di luar di sana ya yang mencoba untuk mengintipku tidur? Ucapnya dalam batin. Minul pun mencoba untuk mengintip dari celah-celah jendelanya. Di tempatnya berdiri di luar sana berjarak sekitar 1 meteran. Telah berdiri sosok arwah yang benar-benar Minul takoti. Sosok pocong berwajah mengerikan itu kini tengah menatapnya. Minul pun langsung menutup mukanya. Perlahan ia melangkah menjauh dari tempatnya berdiri saat ini. Lalu kemudian terdengar suara lagi. Kembalikan tali pocongku. Lidah Minul seketika menjadi keluh. Ingin rasanya berteriak dan berlari. Namun, badan beserta kakinya tiba-tiba tak mau diajak beranjak dari tempatnya berdiri saat ini. Mulut menganga dari sosok pocong menyeramkan itu. Kian lama mengeluarkan tumpukan belatung yang kemudian berjatuhan di tanah. Mata Minul dengan tak sengaja menatap ke bawah. Sosok itu melayang di udara tanpa menapakkan kakinya. Ia lalu mengucek matanya berulang. Siapa tahu ini hanyalah sekedar ilusi semata. Tidak, jangan ganggu aku. Jangan ganggu keluargaku. Pergi kamu. Wanita itu kemudian menutupi wajahnya. Dek, bangun dek. Darmoko menguncangkan tubuhnya istrinya berulang, membuat Minul tersentak dan terbangun dari mimpi buruknya. Dek, bangun, ucap suaminya. Perlahan keringat dingin mulai bercucuran dari dahi merambat ke area lehernya. Minul langsung memeluk suaminya dengan erat. Netranya berkaca-kaca. Pun dengan ingatannya yang masih memikirkan tentang sosok pocong menyeramkan dalam mimpinya tadi. Mas, aku takut, serunya. Shh, tidak apa-apa. Kamu pasti mimpi buruk ya? Minul mengangguk. Mimpi itu sungguh terasa nyata. Ditilikinya seisi sudut-sudut kamarnya itu. Pun dengan jendelanya yang menjadi saksi bisu atas kejadian yang baru saja dimimpikannya. Terlihat dengan jelas bahwa sosok pocong berwajah gosong tadi memang tengah menatapnya tajam tepat di luar samping jendela tersebut. Tenanglah dek, mimpi apa kamu? Kok sampai berkeringat dingin? Lihatlah, bajumu menjadi basah loh, ujar Darmoko sembari menyeka peluh yang terus-menerus keluar dari dahi istri tercintanya itu. Aku tadi didatangi pocong mas. Aku takut sekali. Pocong itu meminta tali kain kafannya dikembalikan. Hah? Mendengar ucapan yang baru saja keluar dari mulut Minul, Darmoko pun menjadi terkejut bukan kepalang. Tali pocong? Berarti benar dugaanku dek. 2 utas tali pocong itu memang ada yang mencurinya. Ia sejenak memanggutkan kepala, tanda paham atas apa yang disampaikan istrinya. Mungkin mimpimu itu adalah isyarat agar kita segera mencari tahu siapa pelaku pencurian itu, tambahnya kemudian. Minul pun tiba-tiba menjadi terdiam. Ia pun teringat akan sebuah tali yang disembunyikannya di bawah bantal. Tali yang tadinya ia temukan di saku kantong celana milik Paijo. Apa aku harus mengatakannya ya kepada Mas Darmoko? Batinnya mulai gelisah. Tapi jika memang benar yang kusimpan ini adalah tali pocong si Neneng, berarti Paijo lah pencuri yang sebenarnya kita cari. Tapi untuk apa pemuda itu melakukan semua ini ya? Ungkapnya dalam hati. Di luaran sana, ketika Darmoko terbangun tak sengaja mendengar teriakan istrinya dari dalam kamar.
Ia pun sampai meninggalkan Paijo yang kala itu masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Hembusan angin terlihat begitu kencang. Cuaca dingin malam itu semakin membuat tubuh ingin sekali berada dalam hangatnya selimut tebal. Dalam keheningan itu, asap putih pun muncul. Kian lama memutar, mengitari Paijo yang tengah terbaring tak berdaya. Perlahan kemudian, muncullah seorang wanita cantik berpakaian seksi. Bibirnya merona, pun dengan lentikan bulu matanya yang begitu indah. Rambutnya yang tergerai harum, dengan tanpa sengaja membelai wajah Paijo yang sayu. Wangi tubuhnya seolah membuat siapapun yang mendekatinya itu menjadi melupakan jati dirinya sendiri. Tangan halus dan lembut itu kemudian membelai dada bidang Paijo yang masih berbelut oleh pakaian. Dibukanya kancing bajunya dari kerah hingga ke bawah. Kian lama sentuhan itu turun dan hingga pada kemaluan Paijo. Ia kemudian meletakkan wajahnya pada pemuda itu. Deru napasnya terdengar nikmat di telinga hingga membuat Paijo tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Matanya membelalak menyaksikan pemandangan indah tersebut. "Neneng, benarkah ini kamu, sayang?" Dibelainya wajah sayunya itu, dan disingkirkannya helaian demi helaian rambut yang menutupi permukaan mukanya. Langsung saja tanpa disuruh, wanita itu kini sudah duduk tepat di atas tubuh Paijo. Degup jantung Paijo semakin tak terkontrol. Ia sampai melupakan bahwa wanita yang dilihatnya itu sudah meninggal. Kerlap matanya tertutup oleh cinta buta yang tak tersampaikan. Sebagai lelaki normal, ia pun sangat menyukai hal itu, walaupun semuanya terlihat begitu tak wajar. Perlahan di antara mereka sudah tak ada sekat lagi. Tangannya mulai meraba tubuh moleknya. Kemudian dibukanya resleting baju bagian belakang wanita itu, hingga terpampanglah gambaran budi mulus yang selama ini selalu ia idam-idamkan. Tanpa menunggu apa-apa lagi, kini mereka mulai menikmati suasana yang terjalin pada malam itu. Dua lawan jenis itu dengan arogannya sama-sama saling terhanyut dalam kenikmatan. Terjadilah hubungan intim antara Paijo dan makhluk gaib yang menyerupai Neneng. Wanita itu nampak menggigit semua jarinya hingga hampir terputus. Kian lama, ia menenggelamkan wajahnya di balik kemaulan Paijo yang masih terbungkus oleh celana panjangnya. Dengan kasar ia pun membuka resleting itu, dan dengan sekejap membuat netra Paijo menjadi meremelek, merasakan sentuhan bibir wanita itu pada ujung kemaluannya. Tiba-tiba Paijo menjerit kencang. Ia merasakan bahwa wanita itu tengah menggigit kemaluannya dengan bingas. Pemuda itu pun lalu mengarahkan pandangannya ke sana. Dan benar saja, apa yang dilihatnya kali ini sungguh membuat dirinya bergidik ngeri. Ia melihat separuh dari daging kemaluannya itu berada di mulut wanita itu. Kian lama, gigi runcing dan tajamnya mulai mengunyah barang berharga milik si Paijo. "Tolong!" Paijo merintih kesakitan teramat sangat, sembari membalutkan celananya pada kemaluannya untuk menutupi aliran darah yang terus-menerus keluar dari sana. "Ada apa, Mas? Bukankah waktu itu kau bilang sangat mencintaiku? Ini belum seberapa. Ikutlah bersamaku jika memang benar-benar mencintaiku." Ucapannya begitu sadis dan mengerikan. Ia menyuruh Paijo agar ikut dengannya selamanya. Kini pemuda itu paham bahwa apa yang dilihatnya itu malam itu adalah nyata. Wujud wanita yang mirip dengan Neneng itu ternyata bukanlah dari golongan manusia. Paijo mengesot mundur sambil terus memegangi area kemaluannya yang sudah terputus. Bibirnya kini juga terlihat membiru. Sedikit demi sedikit cairan seperti busa mengalir dari mulutnya. Tubuhnya pun seketika menjadi kejang. "Ayo, Mas, ikutlah mati bersama aku, agar kita bisa membalaskan dendam ini kepada mereka." Dalam keadaan Paijo yang sekarat, perlahan wanita berwujud cantik kini telah berubah wujudnya menjadi sosok pocong dengan wajah gosong yang mengerikan. Sosok itu berdiri tepat di depan Paijo, menunggu ajal pemuda itu tiba. Liurnya yang berbau busuk kian lama mulai menetes ke area permukaan wajah pemuda itu. Paijo hanya bisa memelototkan matanya tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Dek, itu suara teriakan si Paijo. Apa yang terjadi dengannya? Ayo, lebih baik kita keluar dan memastikannya sendiri." Darmoko yang terkejut segera keluar dari dalam biliknya. Minul pun kini harus mengurungkan niatnya untuk memberitahukan sebenarnya tentang tali pocong yang ia sembunyikan dari suaminya itu. Istri dari Darmoko itu pun sesegera mungkin mengambil hijabnya, kemudian menyusul suaminya keluar. Di luar sana Darmoko melihat tubuh Paijo yang sudah tergeletak tak berdaya, dengan simpan darah yang terus-menerus keluar dari batang kemaluannya. Lantai rumahnya kini telah banjir dengan genangan darah segar.
Tepat di samping Pak Ijo, berdirilah sosok pocong menyeramkan yang menunjukkan tering gigi tajamnya ke arah Darmoko. Astagfirullahaladzim. Darmoko terjatuh, tubuhnya terpental ke belakang hingga kepalanya itu tanpa sengaja membentur dinding dengan kerasnya. Minul yang baru saja keluar tiba-tiba menjadi kaget ketika melihat tubuh suaminya itu sudah tergeletak di lantai. Dengan tergopoh ia menghampiri suaminya yang terkapar. Ya Gusti, Mas Darmoko, Mas, bangun Mas. Apa yang sebenarnya telah terjadi padamu? Minul langsung meletakkan kepala suaminya dalam pangkuannya. Tetesan bulu putih mulai berjatuhan membasahi wajahnya yang ayu. Tanpa sengaja, matanya itu menatap sebuah pemandangan yang mengejutkan. Ia melihat Pak Ijo tergeletak dengan posisi terlentang. Cacaran darah di lantai semakin membuatnya ketakutan bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak mereka ketahui terhadap Pak Ijo sebelumnya. Sosok pocong mengerikan tadi telah lenyap entah kemana. Hanya menyisakan tubuh Pak Ijo yang tak berdaya dengan kemaluan yang terus-menerus bersimbah darah. Minul yang trauma dengan warna merah pekat itu pun kepalanya tiba-tiba menjadi keliangan. Tubuhnya kini juga ambruk, tepat bertumpukan dengan tubuh suaminya. Entah bagaimana nasib Pak Ijo setelah ini. Tak tahu mengapa tiba-tiba arwah nenek sepertinya ingin sekali membunuh si Pak Ijo. Padahal sewaktu hidup dulu, mereka pernah dikabarkan dekat dan ingin segera memutuskan untuk menikahi nenek sebelum peristiwa naas itu terjadi. Atau mungkin sosoknya tak suka jika Pak Ijo turut mencampuri urusan balas dendamnya. Teringat akan peristiwa beberapa hari yang lalu, di mana ada seorang laki-laki berjaket yang menerobos pekatnya malam tadi di tengah guyuran hujan deras menuju ke area pemakaman. Masih terngiang-ngiang kata-kata di telinganya yang menyuruh hantu nenek untuk tetap melanjutkan balas dendamnya dan terus meneror kampung terpencil itu hingga semua penghuninya tewas secara mengenaskan sepertinya. Gak cuma itu, sepasang tali pocong yang diduga merupakan milik si nenek telah diambil oleh seseorang misterius berjaket hitam tadi. Ini semua masih ada keterkaitannya dengan kematian Pak Ijo, pun dengan Minul yang tiba-tiba menemukan sepasang tali pocong itu pada saku celananya. Namun istri dari Darmoko itu masih belum bisa memastikan sepenuhnya tali apakah yang saat ini disimpannya di bawah bantal. Jika memang dugaannya itu benar, maka tak salah lagi, Pak Ijo adalah dalang di balik pencurian tersebut. Kini Minul pun masih belum bisa memberikan pernyataan. Ia beserta suaminya malah terkapar tak sadarkan diri setelah melihat peristiwa tragis yang menimpa Pak Ijo di rumahnya. Denting waktu terus berbunyi. Anak jarum jam terus bergulir memutar. Hingga sekitar 2 jaman lebih, Darmoko pun baru tersadar dari pingsannya. Ia nampak memegangi pelipisnya yang masih terasa pening. Kini, lelaki itu bertambah terkejut ketika mendapati sang istri juga dalam keadaan terkapar. Lelaki itu langsung mengambil posisi duduk dan memangku tubuh istrinya. Tangannya mengambil gelas berisi air yang terletak di meja. Lalu sedikit demi sedikit, ia percikan butiran air tersebut ke wajah Minul. Merasa ada yang menetes pada bagian wajahnya. Netra Minul mengerdip. Ia lantas tersadar dan langsung memeluk erat Darmoko. Mas, di sana? Kalimatnya terbata dikarenakan isakan tangis ketakutan. Pak Ijo, Kang. Imbuhnya lagi. Jemarinya menuju ke arah di mana di sana ada tubuh Pak Ijo yang sudah tergeletak tak berdaya dengan bersimbah darah. Minul masih menyembunyikan wajahnya di balik dada suaminya. Matanya seolah tak sanggup lagi jika harus melihat tragedi berdarah itu. Astagfirullah. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Sudah kali kedua rumah kita selalu menjadi sasaran dari teror arwah si neneng. Suami dari Minul itu nampak menggelengkan kepalanya. Ia takut jika rumahnya itu digerebek warga. Dirinya juga gelisah jikalau nantinya semua penduduk malah beranggapan jika dalang di balik pembunuhan itu ialah dirinya dan sang istri, karena peristiwa itu terjadi kembali tepat di dalam rumahnya. Entah apa salah mereka berdua sampai-sampai si nenek menjadikan rumah mereka sebagai markas untuk balas dendamnya. Kini dirinya tak tahu hendak berbuat apa setelah ini. Darmoko pun memutuskan untuk mendekati tubuh Pak Ijo. Ia melepaskan cengkraman tangan Minul yang sedari tadi membelenggunya, seolah istrinya itu tak ingin berada jauh-jauh dari suami tercintanya itu. Perlahan tapi pasti, Darmoko mulai memberanikan diri untuk membawakan kain yang menjadi penutup tubuh bagian tangan Pak Ijo. Lelaki itu kini disuguhkan lagi oleh pemandangan yang kembali membuat perutnya terasa mual. Ia menemukan bahwa batang kemaluan Pak Ijo telah terputus. Entah kemana separuh dari bagian daging itu, ia pun tak tahu. Jangan-jangan
Arwah nenek telah. Entah dapat bisikan setan dari mana. Namun otak Darmoga berasumsi demikian. Ia mungkin mengira bahwa Pak Ijo telah melakukan hubungan tak wajar dengan sosok menyeramkan itu. Bisa dilihat dari batang kemaluannya yang hampir semua dagingnya itu terpotong. Dirinya mengecek lagi di kubuk jantung Pak Ijo, berikut dengan denyut nadinya. Pemuda itu pun telah tewas, membuat suami dari Minul itu menjadi gelisah. Ia pun langsung melangkah mengambil istrinya. Dek, Pak Ijo telah tiada. Aku minta tolong ambilkan selimut di kamar sebagai penutup tubuhnya, perintahnya kepada sang istri. Innalillahi. Perempuan cantik itu pun langsung bangkit. Matanya mencoba melirik ke arah Pak Ijo yang tergeletak di sana. Namun dengan sigap Darmoga telah menutupi pandangannya. Sudah, jangan lihat ke sana, tidak boleh, seru suaminya itu. Loh, memangnya kenapa mas? Sautnya dengan polos. Nanti mas jelaskan, sekarang tolong ambilkan selimut dulu ya, suruhnya sekali lagi. Istrinya itu langsung melangkah ke kamarnya untuk mengambil benda yang dimaksud oleh Darmoko. Sudah lewat dini hari, lelaki itu masih bisa sedikit bernafas lega. Untunglah peristiwa mengenaskan ini terjadi di malam hari. Malam keramat di mana semua warga takut untuk keluar rumah dikarenakan rumor dari teror sosok pocong nenek. Jika si Pak Ijo tewas pada pagi atau siang hari, maka entahlah apa yang harus diperbuatnya kala itu. Takut jika sewaktu-waktu tiba-tiba ada warga yang sedang bertamu dan menyaksikan kematian tragis yang menimpa si Pak Ijo. Setelah istrinya itu datang, Darmoko langsung mengambil selimut yang berada di tangannya, kemudian berlari untuk membalutkan benda tersebut ke tubuh Pak Ijo. Suami dari Minul pun memutuskan untuk menyembunyikan mayatnya sementara di bilik kamarnya itu. Hingga pagi menjelang, barulah ia akan memberitahukan kabar ini kepada Ustadz Abdul Salam, sekaligus meminta saran bagaimana baiknya nanti. Loh, mas, mau dibawa kemana mayatnya? Minul pun tak mengerti seketika suaminya itu dengan tiba-tiba membopong tubuh Pak Ijo menuju kamar mereka. Aku akan menyembunyikan jasad ini sementara di kamar kita, agar warga tak mengetahuinya. Jika mereka tahu, mereka akan beranggapan bahwa kitalah yang telah membunuhnya. Apa kamu ingat kejadian lalu, ketika kedua mata Marjuki tertusuk pisau? Nah, sekarang kejadian ini terulang lagi pada anaknya, yaitu Pak Ijo. Bahkan yang terjadi padanya lebih mengenaskan lagi. Separuh dari batang kemaluannya telah hilang, entah kemana. Setelah menuturkan semuanya kepada Minul, ia pun langsung bergegas cepat membawa tubuh ikut ke dalam kamarnya. Minul yang mendengar semua itu langsung membungkam mulutnya. Oh, jadi itu alasan kenapa tadi Mas Darmoko tak memperbolehkanku untuk melihat ke sana. Ia pun mengangguk paham. Suaminya hanya tak mau jika istrinya itu melihat barang dari lelaki lain selain milik Darmoko, yang kini sudah sah menjadi suaminya. Lucu juga nih. Apalagi menuntut penuturannya tadi, separuh dari batang kemaluan Pak Ijo kini telah hilang. Seketika bulu kuduk Minul pun menjadi meremang. Kok bisa ya tiba-tiba jadi begitu? Padahal tadi Mas Darmoko hanya meninggalkannya sebentar setelah mendengar teriakan dari dalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada pemuda itu? Dek, cepat kamu bersihkan sisa-sisa cacaran darah yang tergenang di lantai rumah kita. Jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun, apalagi sampai meninggalkan jejak. Belum ia berpikir tentang penyebab peristiwa yang membuat nyawa Pak Ijo melayang. Dari arah dalam tiba-tiba suaminya berteriak lantang untuk menyuruhnya membersihkan sisa-sisa darah yang ditimbulkan dari kemaluan si Pak Ijo. Minul pun bergerak mencari sesuatu di belakang. Ia lalu mengambil ember berisi air dan sebuah kain pel rusuh untuk membersihkan genangan darah yang masih tersisa. Ia membagi tugas dengan suaminya sehingga pekerjaan yang mereka lakukan bisa secepatnya terselesaikan. Mungkin menyembunyikan jasad seseorang di dalam rumahnya adalah merupakan tindak kejahatan yang dimasukkan pada kategori jejak kriminal. Namun Darmoko sudah kehabisan ide. Tak mungkin juga ia pergi malam-malam begini untuk menyampaikan kabar duga itu langsung kepada sesepuh kampungnya itu. Sedangkan jarak rumah mereka memang terbilang cukup jauh. Sedangkan dia sendiri juga sebenarnya tak mau memikirkan hal bodoh itu, apalagi untuk menyembunyikan tubuh yang sudah menjadi jasad itu di dalam kamarnya. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Semua ini ia lakukan semata-mata untuk menyelamatkan kehormatan dirinya beserta istrinya. Setelah fajar menyingsing, ia berjanji akan memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada para tetua di kampungnya itu. Kian lama cuaca malam semakin bertambah mencekam. Desiran angin rasanya menembus menusuk hingga ke kulit. Pasangan suami istri itu pun terlihat bergantian mondar-mandir di depan kamar mereka.
Sesekali netranya melirik tubuh pemuda yang sudah tak bernyawa itu. "Mas, aku takut," ujarnya kepada sang suami. Darmoka pun langsung menghampiri Minul. Ia segera memeluk erat dan mengelus jabang bayi yang ada dalam perutnya. Kecemasan Darmoka semakin nyata akan bayang-bayang para penduduk yang datang berbondong-bondong untuk mengepung segala area sisi rumahnya. Ia pun takut akan kejadian tempo lalu yang kemudian terulang kembali pada keluarga kecilnya itu. Bayangan tubuh si nenek yang terbakar di atas kobaran api membara masih tergambar jelas di pelupuk matanya. Bagaimana jika warga nantinya akan melakukan hal yang serupa kepadanya dan juga Minul? Sekeras apapun dirinya itu berusaha untuk menjelaskan, namun ia tak ada bukti kuat untuk menunjukkan bahwa dirinya beserta sang istri memang tidaklah terlibat dalam tragedi pembunuhan tersebut. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, and bye bye.